Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulandania Sari. Di sini saya akan mempresentasikan konsep implementasi inovasi produksi. Dalam konsep ini ada beberapa kerangka yang perlu kita ketahui. Yang pertama, market requirement. Yang kedua, proses interval bisnis. Yang ketiga, product and service. Apa itu market requirement? Yaitu keinginan, kepuasan konsumen, dan manfaat bagi konsumen, atau dalam keadaan tertentu. Dalam keinginan konsumen, jadi sebelum kita membuat produk atau meluncurkan produk, kita harus memikirkan apakah produk yang kita buat itu akan diterima oleh konsumen dan dapat bermanfaat bagi konsumen dan memuaskan bagi mereka. Dalam waktu tertentu, misalnya musim lebaran, musim hujan, musim wabah. Nah, saat ini kita sedang musim hujan, berarti mereka membutuhkan payung, jas hujan, boot. Pada saat wabah juga membutuhkan masker. Setelah kita mengetahui kerangkanya, di sini juga ada tahapan-tahapan implementasi inovasi produk. Yang pertama adalah konsep generation atau konsep general. Yang kedua adalah tahapan screening atau penyaringan. Yang ketiga adalah preliminary produk. Yang keempat adalah product evaluation dan improvement. Yang keempat adalah apa itu konsep general? Yaitu mengawali proses inovasi produk harus sudah tergambar konsep bisnis secara keseluruhan terkait pemilihan produk, supply, channel, strategi pemasaran, operasional, kebutuhan biaya, dan jumlah produksi dan harga jual dengan memperhatikan kesesuaian manfaat untuk konsumen. Jadi maksudnya di sini kita memilih produk apa, kemudian supply-nya, channelnya, dan strategi kita bagaimana dalam memasarkan produk kita. Contohnya, saya akan memasarkan produk saya dengan cara online, dengan via WA, IG, Facebook, atau membuat toko-toko di Lazada juga bisa. Untuk harga jual, saya akan standar, nggak terlalu murah dan nggak terlalu mahal. Saya menyesuaikan target pasar saya sesuai dengan konsumen saya. Intinya kita harus mengetahui dari A sampai Z bagaimana proses bisnis yang akan kita lakukan. Nah, yang kedua adalah tahapan screening atau penyaringan, yaitu pada tahapan ini diperlukan analisa dengan prinsip pemikiran konvergen untuk seleksi dan membuat skala prioritas dari ide yang manual dari ide yang muncul terhadap inovasi produk yang akan dieksekusi agar lebih spesifik dan berukur. Contohnya di sini yaitu pada saat konsep general itu banyak ide-ide yang muncul, tapi kita belum fokus pada satu produk. Nah, dalam tahapan screening ini kita harus memilih satu produk, kita fokus pada satu produk yang akan kita eksekusi atau inovasi. Nah, di sini saya akan mencontohkan produk saya, yaitu stocking wudhu. Di pasaran itu banyak stocking, tapi kebanyakannya langsung ya. Jadi pada saat wudhu mereka tuh harus lepas dulu atau gimana. Nah, di sini saya akan inovasi menambahkan sleting di bawahnya, di bawah kaki. Jadi saat mereka mau wudhu itu tinggal buka aja sleting dan lipat ke atas, mereka sudah bisa wudhu dengan bebas. Dan yang ketiga adalah preliminary produk, yaitu pada tahapan ini memulai proses awal pembuatan produk sesuai dengan konsep general dan catatan dari tahapan sebelumnya. Maksudnya adalah setelah kita membuat konsep general dan tahapan screening atau penyaringan produk,
dan kita udah memilih satu produk untuk dibuat inovasi dan dieksekusi. Nah, di sini kita mulai membuat produknya itu. Yang keempat adalah produk evaluasi improvement, yaitu tahapan evaluasi pada produk yang sudah diciptakan. Pada proses ini bisa disebut juga tes produk, yang memungkinkan untuk dilakukan pengurangan dan atau pada produk yang akan diluncurkan. Maksudnya, setelah kita membuat produk dan produknya jadi, kita membuat tes produk pada konsumen kita. Dari sana kita akan mendapat masukan, baik pengurangan produk atau penambahan inovasi dari buat produk kita. Dan yang kelima adalah production dan depoling proses, yaitu selanjutnya proses yang paling penting ialah produksi inovasi dengan mempertahankan pengembangan proses produksi. Jadi maksudnya setelah produk kita jadi, kita tuh harus memperhatikan apakah produk ini sudah sesuai dengan komitmen terhadap konsep awal atau tidak. Karena kualitas produk itu sangat penting. Kemudian yang keenam adalah monitoring atau evaluasi. Lakukanlah monitoring dan evaluasi terhadap produk inovasi secara berkala, baik harian, mingguan atau bulanan, ketika kita sudah berinovasi dan memproduksi produk kita. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang dimengerti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.